Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Data Farahiyah. Saya adalah pengajar di Teknik Elektro Universitas Islam Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai probabilitas. Probabilitas merupakan salah satu bahasan yang terdapat di dalam mata kuliah probabilitas, statistika, dan stokastik. Nah, bersama dengan saya, kita akan membahas mengenai probabilitas dan juga hukum-hukumnya, dan juga bagaimana cara menghitungnya. Silakan tonton terus rangkaian video dari saya. Sekarang untuk pembahasan yang pertama, ya, kita langsung mulai saja. Nah, sebelum kita membahas definisinya, maka saya ingin mengajak Anda untuk melakukan eksperimen, ya. Kita punya koin, ya, koin 500, ya. Koin 500 itu punya dua sisi. Yang pertama adalah sisi angka, ya, di situ disebutkan, di situ sisi burung Garuda terlebih dahulu, lalu baru sisi angka, ya. Nah, saya sederhanakan menjadi gambar dan angka. Nah, jika kita melempar koin ini, ya, kira-kira berapakah peluang munculnya angka atau berapakah probabilitas munculnya angka? Ya, kita sudah tahu pasti jawabannya adalah 1/2. Dan berapakah probabilitas atau peluang munculnya gambar? Jawabannya adalah 1/2. Bagaimana kita tahu? Karena jumlah munculnya angka, ya, hanya 1. Jumlah angka hanya 1 dan jumlah semua sisinya ada 2. Jumlah kemungkinan semua sisinya ada 2. Jumlah kemungkinan atau jumlah semua sisi. Nah, satu lagi, ya. Kita coba bermain dengan dadu, ya. Kalau kalian pernah bermain monopoli ataupun ular tangga, pasti tidak asing dengan dadu. Dadu itu punya berapa sisi? 6, ya. Dengan masing-masing sisinya melambangkan angkanya, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika kalian melempar dadu tersebut dan kalian mengharapkan angka 2 yang muncul, ya, maka berapakah peluangnya dari angka 2, ya? Saya pengen angka 2 dong, gitu. Ternyata peluangnya adalah 1, ya, karena angka 2 hanya ada 1 dibagi dengan 6, di mana 6 itu adalah jumlah semua sisi dadu. Oke. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ya, bahwa suatu probabilitas itu membutuhkan minimal 2 komponen. Ya, yang pertama adalah kejadian yang kita inginkan, ya. Yang di atas ini adalah kejadian yang kita inginkan, ya. Berapakah munculnya angka, berapakah peluang munculnya gambar, berapakah peluang munculnya angka 2, gitu. Dan yang di bawah, ya, jadi ini adalah kejadian yang kita inginkan. Dan yang bagian penyebut adalah jumlahan semua kemungkinan yang ada. Oke. Ini saya sambil nulis, ya, jadi mungkin saya nggak tepat lihat ke depan, ya, kadang-kadang saya lihat ke bawah. Nah, dari sini kita bisa simplified atau kita bisa lebih simpelkan lagi bahwa untuk jumlah semua kemungkinan yang ada kita sebut dengan ruang sampel atau biasa disebut dengan sample space, dan juga untuk kejadian yang diinginkan simply dia adalah event atau kejadian. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sample space atau ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil, himpunan semua kemungkinan yang muncul atau outcome dari suatu eksperimen. Nah,
Notasi dari ruang sampel ini karena dia merupakan himpunan ya, biasanya kita buat dia, kita sebut dia sebagai S ya. Kita sebut dia sebagai S. Sama dengan ada kurung kurawal ya, ini menandakan himpunan. Dia merupakan himpunan, kurung kurawal. Lalu di dalamnya ini adalah anggota ruang sampel. Nah, pada literatur lain juga kadang disebut dengan H. Nah, ruang sampel merupakan himpunan dari suatu hasil yang disebut dengan titik sampel. Jadi anggota-anggotanya ini disebut dengan titik sampel atau sampel point. Titik-titik sampel ini terpisah satu sama lain ya, artinya dia tidak dapat muncul secara bersamaan. Seperti pada dadu ya, mana bisa 2 dan 4 muncul secara bersamaan, kecuali kalau ada 2 dadu ya, itu beda cerita ya. Tapi kalau hanya 1 dadu, kita hanya bisa mengharapkan 1 kali muncul angka dari satu sisinya. Begitu juga dengan koin ya, pasti hanya 1 gambar ataupun sisi angka. Nah, ruang sampel ini berdasarkan anggotanya, jumlah anggotanya dibagi menjadi 2, yaitu jumlah anggotanya. Jika kita bisa menghitungnya, maka disebut dengan ruang sampel finite, dan jika kita tidak dapat menghitungnya, disebut dengan ruang sampel infinite atau tidak berhingga. Nah, ruang sampel finite maupun infinite yang anggotanya dapat dihitung ya, Jadi ketahuan dalam satu keranjang, misalkan keranjang belanja, ada 5 jeruk dan 4 apel gitu. Itu kan berarti dapat dihitung. Disebut dengan ruang sampel diskrit, sedangkan yang anggotanya tidak dapat dihitung disebut dengan ruang sampel kontinu. Apa sih contoh yang anggotanya tidak dapat dihitung tuh? Misalnya mungkin air ya kan? Air itu terus menerus ya. Waktu itu juga termasuk yang kontinu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke event atau kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian. Istilahnya adalah set atau subset dari ruang sampel S. Dengan kata lain, kejadian adalah himpunan dari hasil yang mungkin. Ya, jadi seperti pada dadu dan koin tadi, kejadian munculnya angka 2, di mana 2 adalah bagian dari ruang sampel S, ya. Ataupun koin, kejadian munculnya angka, di mana angka adalah salah satu bagian dari ruang sampel pelemparan koin. Nah, set atau subset event merupakan himpunan sehingga kita menuliskannya seperti ini ya. Jadi misalkan set subset kejadian A misalnya, maka A besar sama dengan kurung kurawal ya, karena dia merupakan himpunan dan di dalamnya adalah anggota bilangan A atau titik-titik sampel dari kejadian A. Nah, untuk jumlah total event untuk N kemungkinan hasil ya, maka nilai maksimalnya adalah 2 pangkat N. Nah, untuk ruang sampel dan kejadian ini nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana cara menghitung titik sampelnya. Ya, mungkin pada video berikutnya ya. Untuk kali ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.